Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Kenapa? Getar Pemilu 2024. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, podcast El Sinta kembali hadir untuk Anda. Tamu kita kali ini bukan orang sembarangan, beliau adalah politisi, beliau adalah seorang juga pengusaha yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas. Dr. Haji Osman Sabtaudang yang biasa dikenal dengan panggilan Pak Oso, Ketua Umum Partai Hanura Hati Nurani Rakyat. Sudah ada di depan saya, Pak Oso. Halo. Hai. Apa kabar Pak Oso? Baik, Mas. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar betul. Olahraga apa Pak biasanya Pak Oso? Dulu kan saya karate dari mulai muda. Dari mulai umur 17 tahun. Karateka. Terus Sampai dan berapa Pak? ya malu kalau disebutin. Baru dan 8. Dan luar biasa. Ya. Dan 8 ya. Oke. 42 tahun saya di karate. Oh. Pantas masih terlihat sangar Pak kalau jalan Pak. Enggak lah. Gaya bicaranya juga sama, sangar. Iya, tapi karateka kan bukan untuk berkelahi. Sampai sekarang saya belum pernah berkelahi. Meskipun dan 8 nggak pernah berkelahi. Nggak pernah berkelahi. Dipukul orang mungkin sering, tapi nggak pernah mukul orang. Oh, luar biasa. Oke, Pak Oso hari-hari ini tentu sangat sibuk sekali Pak Oso ya, karena persiapan partai, konsolidasi dan lain sebagainya menjelang pemilu Pak Oso. Ya lumayan. Karena saya sering ke daerah-daerah untuk melihat apa arti daripada politik ini. Lantas apa tanggung jawab saya sebagai ketua partai. Yang absen saya selama hampir 3,5-4 tahun absen karena sakit. Jadi nggak pernah dulu saya bergerak sehingga banyak kerugian-kerugian partai karena saya. Ya. Dan sekarang saya sudah sehat kembali, maka saya mempunyai kewajiban dengan perangkat organisasi saya, teman-teman saya yang ada dalam organisasi itu, saya ajak untuk bertanggung jawab kepada sebuah organisasi yang turut membangun bangsa ini, karena pemimpin daripada bangsa, pemimpin nasional, itu ditentukan oleh partai-partai. Sehingga mau tidak mau, partai itu harus menunjukkan sifat-sifat yang berpihak kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu garis tegas Pak Itu Oso. sikap dan komitmen anak-anak bangsa yang diteruskan oleh sebuah partai yang hidup di Indonesia dan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Pak Oso menyongsong pemilu legislatif ya. Kita bicara pemilu legislatif dulu Pak Oso. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Partai Hanura Pak? Banyak sekali. Jadi semenjak COVID itu, memang banyak sekali gangguan COVID selama 3 tahun itu. Itu hampir semua partai mengalami kesulitan-kesulitan. Apalagi partai-partai seperti kita. Partai juga menjamin kehidupan sebuah organisasi, menjamin kehidupan masyarakat bila dia berhasil, dan menjamin juga kestabilitasan, keamanan politik, ekonomi, sosial, budaya bagi bangsa Indonesia ini. Itu sebabnya sebuah partai itu sangat dibutuhkan sesuai dengan mekanisme negara kita. Itu sebabnya juga organisasi partai itu harus dapat membuktikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terus apa tagline Partai Hanura? Berpihak kepada daerah. Karena begitu saya masuk dalam politik ini, saya berada di utusan daerah.
yang pada waktu itu belum menjadi utusan daerah, masih forum utusan daerah, belum berbentuk, baru embrio. Kemudian kita bangun kekuatan daerah yang bukan daerahisme. Daerah itu ada bahaya kalau dia fanatik daerah atau daerahisme. Kan kita melihat ada beberapa daerah yang daerahisme. Tapi daerahisme itu tidak menguntungkan. Ada contoh-contoh itu. Kenapa? Karena bangsa Indonesia tidak membangun euforia daerahisme. Tidak membangun sektor-sektor tertentu. Tapi yang ada adalah pemerataan daerah. Itu sebabnya tagline kita berpihak kepada daerah. Kenapa berpihak kepada daerah? Karena bila mana daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Jadi bukan Jakarta makmur, Indonesia makmur. Bukan Kalimantan makmur, Indonesia makmur. Bukan Sulawesi makmur, Indonesia makmur. Ya. Juga begitu yang lain-lainnya. Kemakmuran itu adalah pemerataan. Baru ada Indonesia makmur sesungguhnya. Nah itu kapan? Dan harus sudah dimulai sejak 50 tahun yang lalu. Kita terlambat dong, Pak. Ya, saya mengatakan terlambat juga sulit ya. Karena setiap political will dilakukan oleh penguasa, itu kita belum melihat sampai di mana tingkat memakmurkan daerah-daerah itu sendiri. Baru sekarang ini yang kita lihat, ada terasa pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia. Dan ini memang cita-cita bangsa. Bukan karena baru sekarang ini sudah cita-cita bangsa. Kebetulan yang melaksanakannya mengutip dari dasar-dasar pembangunan itu. Bagaimana mensejahterakan rakyat melalui mekanisme infrastruktur. Kenapa? Karena bagaimana mereka mau maju kalau infrastrukturnya menghambat kemajuan itu. Itu sebabnya sangat dibutuhkan sekali. Banyak orang bisa ngomong, tapi tidak bisa merasakan. Maka itu ada filosofi Jawa yang mengatakan, Mbok ojo rumongso bisa, bisa rumongso, gimana loh? Ya. Nah ini saya melihat memang Jawa itu merupakan barometer. Ya. Dan Jawa itu tidak pernah mengatakan kesukuan. Tapi Jawa itu membina ya dan berkuasa. Kenapa? Karena because mereka is majority. Dimanapun di dunia ini yang mayoritas itu selalu menjadi penguasa. Jarang sekali yang minoritas menjadi penguasa. Lah, itu fakta. Jadi kalau ada orang bilang, presiden nanti orang Kalimantan, ya susah lah. Begitu dipilih, yang milih orang Kalimantan 10, yang milih orang Jawa 300. Ya kan? Itu fakta. Ya. Jadi kita melihat itu, maka kolaborasi dengan semua suku harus dilakukan untuk mencapai pemerataan pembangunan wilayah daerah-daerah. Oke, wah, luar biasa. Ya, Hanura memulai dari pemilu legislatif tentunya Pak ya, untuk berkesinambungan yang pemerataan yang sudah dilakukan, pembangunan yang dilakukan. Nah, di Hanura sendiri sudah berapa caleg yang dipersiapkan Pak untuk? Kita mempersiapkan caleg itu adalah 485. Tapi mana ada orang bisa dapat 485 semua partai? Enggak ada, enggak mungkin lah. Ya. Mana mungkin kan? Dapat 100 saja sudah luar biasa, apalagi lebih. Ya. Tapi kalau untuk dapat 200 saja enggak mungkin lah. Target yang realistis berapa Pak? Untuk kita? Ya.
Oh, kita realistisnya sedikit. Nggak Tapi perlu lolos banyak-banyak. parlemen Pak ya. Iya, sedikit. Paling-paling 70, Wow, besar tuh Pak. 50, ya itu realistis. Ya. Dari 485 yang kita sodorkan. Kita nggak mau juga nyodorkan 500 sekian umpamanya sesuai dengan undang-undang kalau kita tidak merasa caleg itu merupakan caleg potensial. Satu. Kedua, yang kita daftarkan pun belum tentu semuanya caleg Ya. potensial. Jadi yang sekarang ada di Hanura rata-rata yang potensial semua Pak. Tidak juga. Tidak juga. Sebab begini, akibat dari peraturan KPU, terpaksa kita harus mengisi terutama jumlah wanita dan pria. Kota. Oke. Wanita dan pria. Ya kan? Itu persyaratan itu harus dipenuhi. Nah, persyaratan penuhi kalau umpamanya pria, ada wilayah ini yang rasanya calegnya tidak potensial. Ya, tapi harus ada untuk melengkapi caleg Syarat kota wanita dan pria. Ya. Nah, sehingga kita mikir, ya, banyak partai-partai lain masang joki umpamanya, itu sah-sah saja karena persyaratan itu harus dipenuhi. Joki maksudnya bagaimana Pak? Joki kan bisa asal mencukupi jumlah kota untuk persyaratan yang disyaratkan oleh KPU. Tapi tetap ada target di situ ya. Ya, di situ ada target, tapi target itu kan macam-macam. Kalau orang umpamanya berandai-andai ya boleh saja. Oh, ini target benar gitu. Ya boleh saja. Kita juga boleh begitu. Tapi hati nurani Partai Hanura tidak begitu. Oh, ini hanya formalitas. Oh, ini yang bakalan kita jadikan. Dan kita melihat dia memang punya kesungguhan, punya hati nurani untuk menjadikan dirinya sebagai wakil dari partai itu sendiri. Itu yang kita harapkan. Dan itu nggak bisa kita lihat. Siapa tahu isi hati orang. Ya kan? Bahkan banyak beberapa daerah itu dibayarin. Ya, supaya nyalek. Padahal belum tentu juga dia nyalek beneran. Uangnya diambil. Dikasih biaya. Termasuk Hanura membiayai juga? Oh, kita nggak ada yang biaya begitu. Kita biarin aja mereka berjuang sendiri-sendiri. Kalau fasilitas, atribut dan segala macam itu pasti kita akan turun tangan. Tapi kalau umpamanya caleg bayaran itu, ya nanti loyalitasnya gimana ya? Jadi kalau dia bisa dibayar situ, dia juga bisa pindah tempat lain, dibayar tempat lain juga. Tergantung siapa yang bayar lebih mahal kan. Betul. Ya. Karena partai itu soal loyalitas. Ya. Pak Oso ya. Oke, baik. Pak Oso, kita jeda sejenak, nanti kita beralih ke segmen berikutnya Pak Oso. Oke. Ya. Baik, pendengar dan netizen dari lantai 4 Studio Podcast Elsinta di Jalan MT Haryono di Tower Indomobil, kami akan hadirkan kembali wawancara bersama Pak Haji Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura. Getar Pemilu 2024. Pendengar dan netizen Radio Elsinta, terima kasih Anda masih bersama kami, Podcast Radio Elsinta bersama Pak Osman Sabtaodang, Pak Oso. Dan segmen kali ini kita akan mengulas tentang positioning Partai Hanura Pak di pemilu presiden. Karena Hanura tergabung bersama PDIP mendukung Pak Ganjar Pranowo. Nah, sebelum lebih jauh ke pilihan-pilihan itu Pak Oso, penentuan bakal calon presiden, apakah Pak Oso juga terlibat sejak awal sehingga nama Ganjar Pranowo muncul dan Hanura membulatkan tekad untuk mendukung all out? Enggak juga tuh. Keterlibatan sejak awal tidak. Tapi bahwa saya melihat ada calon-calon yang ditampilkan itu ada 3 calon. Dengan melihat track record. Di situ keputusan saya bahwa Ganjarlah pilihan saya. Kenapa Pak? Karena begini, ya pengalaman saya waktu saya di 2004
saya sudah menjadi wakil ketua MPR dan dia sudah menjadi anggota DPR RI. Jadi interaksinya sudah cukup lama dengan... Sudah tahu, sudah kenal Ganjar. Satu itu. Dia 2 kali jadi anggota DPR RI. Terus kemudian dia juga jadi gubernur kepala daerah. 2 kali. 2 kali juga. Ini ada track recordnya di dalam pemerintahan. Kalau yang lainnya saya belum lihat gitu. Bahkan yang lainnya saya ada melihat sesuatu yang ya sulit ya untuk saya mengambil satu kesimpulan dan mendukungnya gitu. Karena saya orangnya lugu, apa adanya. Saya melihat dari track record yang rakyat juga harus kita jelaskan. Rakyat juga tidak sebodoh yang kita pikir sekarang. Karena dalam perjalanan kehidupan mereka, calon-calon ini, pasti ada sesuatu yang menjadi pikiran masyarakat itu. Dan pada tahun mereka lahir sampai sekarang mereka ada, dengan orang-orang masyarakat bangsa Indonesia di seluruh Indonesia ini sudah mampu menilai. Dia tidak akan memberikan peninggalan kepada anak cucunya pada orang yang memimpin yang bakalan menyusahkan anak cucunya di masa mendatang. Itu yang paling penting yang harus menjadi penilaian rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa pada saat ini ada problem sejarah terhadap generasi muda. Sedangkan 67% bangsa ini di dalam pemilihan yang akan datang itu akan menjadi hak daripada the young generation ini. 67. Nah, sedangkan mereka ini jarang, bukan tidak, tapi jarang ada yang menghayati sejarah masa lalu. Tapi ada juga dengan umur yang sudah lewat sebagai milenial, kecuali yang 18 tahun pada masa pemilihan. Tapi yang 32 tahun di masa ke 50 tahun, mereka punya filing insight-nya. Mereka mempunyai filing dirinya tentang sejarah itu. Dan tentang penilaian juga terhadap calon-calon ini. Jadi saya nggak pernah khawatir kepada rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia akan mengambil keputusan yang tepat siapa yang harus dia pilih menjadi pemimpinnya di masa mendatang. Oke. Tapi penentuan bahwa kemudian Ganjar yang jadi calon presidennya itu bagaimana, Pak Oso? Iya. Campur tangan juga dari Pak Jokowi kah? Atau Bu Mega? Atau partai koalisi Kalau yang sebelumnya? Kalau saya lihat, saya pernah dengar yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Kenapa? Karena mungkin Pak Jokowi sama pikirannya dengan masyarakat. Karena Jokowi itu tidak pernah ya, sepengetahuan saya nih, tidak pernah dia tiba-tiba mengusulkan sesuatu atas dasar pikiran spontan. Tidak pernah, menurut saya. Selalu ada komunikasi dengan banyak orang, dengan orang yang dekat, dengan orang yang nggak dikenal, dan baru dia mengambil satu kesimpulan. Termasuk dengan Pak Oso juga komunikasi itu? Oh, sama saya sih kan nggak ada apa-apanya. Saya kan bukan termasuk orang yang diajak komunikasi hal-hal penting yang seperti itu. Saya kalau ketemu dia kan nggak pernah bicara-bicara politik yang praktis, dan terus apalagi ya soal bisnis nggak pernah. Soal bisnis juga nggak pernah sama sekali saya bicara sama Pak
Jokowi. Yang ada soal persahabatan, soal cerita-cerita makan, nggak ada cerita-cerita yang menjelekkan si A, si B, ya itu nggak ada. Dan Jokowi bukan sifatnya menjelek-jelekan orang, itu nggak pernah dia. Semua orang dianggapnya baik, makanya saya senengnya gitu. Saya dianggap baik, ya enak gitu kan, ya kan. Dan jarang lah. Nah, kedua, Bu Mega itu hebat dalam memutuskan keputusan-keputusan politiknya. Dulu dia mau maju sebagai presiden. Dia hitung, saya nggak mungkin maju dan untung. Dia kalahkan dirinya sendiri. Dia tunjuk orang lain, yaitu Jokowi, untuk menjadi presiden. Luar biasa, Pak. Jadi orang nggak bisa menilai, enggak, ini pemimpin. Dia kalahkan dirinya, dia menangkan rakyatnya melalui Jokowi. Karena dia tahu Jokowi mempunyai trik record di masa kepemimpinannya selama 2 periode sebagai wali kota, disenangi rakyatnya, dan pada umum rakyatnya mendukung dia, apalagi contoh itu kepada bangsa dan daerah-daerah. Makanya tagline kita berpihak kepada daerah di situ. Seorang daerah yang bisa jadi pemimpin. Itu. Yeah. Terus yang kedua, yang sekarang itu 2 kali pemilihan, Bu Mega tetap mendukung Jokowi menjadi presiden. Karena trik rekodnya semakin meningkat setelah dia menjadi presiden. Termasuk sampai ini hari. Trik rekod Jokowi yang tinggal berapa bulan lagi, dia punya presentasi produksi dan proteksinya dan peningkatan presentasinya masih di 85% ke atas. Ini luar biasa dan belum pernah terjadi di dunia. Bukan hanya Indonesia. Bukan di Indonesia, di dunia. Terus di mana salahnya Megawati dalam memberikan kesempatan kepada Jokowi? Nah, tapi sekarang ketiga, konstitusi. Jokowi selalu bilang, saya tidak mau melanggar konstitusi. Tapi orang-orang ini selalu gak mau dengar. Selalu mengojok-ojok dia lagi. Memang kita suka. Tapi Jokowi yang bilang, konstitusi yang dia ikuti. Jokowi itu kalau ngomong gak pernah pelintat-pelintut gitu. Dia laksanakan tuh konstitusi. Nah, terus kemudian siapa yang menjadi penggantinya? Itulah Jokowi menunjuk. Dari konstitusi itu, kalau terjadi konstitusi, maka pemilu tetap berjalan seperti normal, dan 2 periode, Ganjarlah yang dia pikir lebih dari yang lainnya. Melanjutkan. Ya. Terus dalam pidato Rakernas, itu jelas-jelas dia katakan, begitu Ganjar memperjualbelikan dia punya program di dalam Rakernas PDIP, mengatakan pangan menjadi sektor utama, faktor penentu masa depan bangsa dan keamanan ekonomi nasional terhadap kepentingan rakyat. Ya. Apa jawab Jokowi? Pak Ganjar setelah jadi presiden dilantik langsung laksanakan. Kalau saya bilang, kalau itu orang Jawa itu perintah, tahu nggak? Ya. Walaupun itu saran, tapi kalau dia kan masih presiden sekarang. Ya. Artinya apa itu? Itu luar biasa. Ya. Nah, waktu juga
Waduh, bukan berarti di dalam PDIP itu tidak ada gerakan-gerakan yang ingin si A, si B, si C. Semua partai politik sama. Tapi Dimakinya toh sama, ya? begitu dia mengkerucut, semua partainya menjadi satu. Mendukung Ganjar. Jadi Jokowi mendukung Ganjar, partai mendukung Ganjar. Inilah kehebatannya kepemimpinan daripada Bu Mega itu. Dia mengalahkan keinginan partainya untuk bisa melihat sesuatu yang lebih jauh lagi. Ini luar biasa. Ya. Kemudian keputusan Hanura bergabung dengan PDIP dan partai lainnya mendukung Ganjar Pranowo, apakah karena faktor kedekatan Pak Oso dengan Pak Jokowi dan Pak Ganjar, atau juga dengan track record Bu Mega yang dalam setiap mengambil keputusan politik pentingnya selalu berhasil? Saya mengambil keputusan bukan saya sendiri. Begitu deklarasi Ganjar dicalonkan sebagai presiden, 1 jam kemudian saya mengadakan video call kepada seluruh DPD seluruh Indonesia. Saya tanya kepada mereka, karena kita demokrasi di sini. Saya tanya kepada ketua-ketua DPD Hanura seluruh Indonesia. Saudara melihat kan, tadi Ganjar sudah ditunjuk sebagai calon presiden dari PDIP. Karena ada Pak Jokowi di situ. Saya tanya, bagaimana menurut? Kita mendukung. Apakah boleh saya simpulkan bahwa DPP Partai Hanura mendukung Ganjar? Setuju. Oh, gitu. Mereka memang menunggu momen itu karena karakter kuat dari Pak Oso yang bisa mengkonsolidasikan seluruh suara DPD untuk mendukung Pak Ganjar. Saya nggak mengatakan begitu ya. Tapi bisa saja mereka berpikir gitu, bisa saja mereka punya pikiran sendiri. Karena ketua-ketua DPD saya itu nggak pernah saya intervensi. Mereka berkembang ya menurut ukuran kemampuannya mereka sendiri-sendiri. Nggak ada itu perintah-perintah. Jadi seluruhnya serempak dan hadir semuanya. Dan di apa itu? Zoom. Ya? Di Zoom. Nah, itu kita selalu kan. Jadi 1 jam setelah Bu Mega mengumumkan. 1 jam dan kita menyatakan declare mendukung Ganjar. Karena ini udah terlalu lama kemarin itu calon-calon ini ditampilkan. Tapi ada lagi Pak Oso yang terlalu lama juga belum diumumkan. Tapi nanti kita di segmen berikutnya Pak Oso ya. Pendengar, bersama Pak Oso akan kami hadirkan kembali di segmen berikutnya. Getar Pemilu 2024. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Ketua Umum Partai Hanura Pak Usman Sabtaodang atau Pak Oso. Pak Oso, di segmen ini kita akan membahas mengenai calon wakil presiden yang sudah lama ditunggu. Tetapi sebetulnya masih belum clear nih, karena kan sempat ada, saya tidak tahu ya, di luar orang beranggapan bahwa antara Bu Mega dan Pak Jokowi kan sebetulnya masih belum firm soal Ganjar. Sehingga orang banyak mengartikan, ini Pak Jokowi kemana sih sebetulnya? Ke Pak Ganjar, apa ke yang lain? Kan begitu ya. Ini juga berpengaruh kepada para pendukung relawan-relawan Pak Jokowi. Nah, sebetulnya bagaimana nih Pak Oso yang terjadi gitu ya? Kalau saya yang melihat ini politik ya. Politik antara Mega dengan Jokowi. Mereka terlalu canggih dalam memainkan peran politik di Republik Indonesia. Jadi ada dua kubu dong? Bukan dua kubu. Jadi? Bukan, justru satu kubu. Satu kubu, oke. Yang mereka di luar gak bisa membaca apa yang... Pak Jokowi itu dianggap Mega itu seperti anaknya. Bagaimana anak sama ibu bisa pisah? Satu. Kedua, bahwa perbedaan pendapat selalu dikalahkan dengan kesimpulan yang murni oleh mereka berdua. Bukan nggak mungkin mereka berbeda pendapat, tapi tidak akan merusak sistem yang mereka sudah bangun.
itu luar biasa. Ada kekesalan, ada itu biasa kan dalam sehari-hari, apalagi di politik, ketersinggungan dan segala macam. Tapi ini akan dikalahkan oleh apa namanya itu ya, Kepentingan. feeling politik, insting politik untuk bagaimana memenangkan pertandingan. Disitulah mereka hebat berdua. Ya. Mereka adalah satu. Jadi di luar orang banyak mempersepsikan berbeda-beda ya. Ya, Ada ya renggang lah, apalah gitu ya Pak. Itu terus terang saja ya. Itu lawan politik yang menggambarkan seperti itu. Tapi kalau Anda lihat pidatonya Jokowi di Rakernas, apakah itu tipu-tipu? Itu hati nuraninya yang bicara. Gak bisa itu dianggap spontan. Jokowi kan bukan orang spontan. Yang diucapkan selalu difikirkan matang-matang. Sangat matang. Sangat Dia matang. dalam mengeluarkan kalimat-kalimat bahasa-bahasanya itu selalu hati-hati. Dan tidak akan menyinggung perasaan orang. Tapi kalau sudah dikeluarkan bisa menyinggung perasaan orang, itulah dia. Apa adanya. Ya. Itu. Tapi yang terbaru kan yang menarik, Kaisang yang jadi ketua umum PSI kan justru dekat juga dengan Pak Prabowo misalnya. Bahkan orang mempersepsikan dia akan mendukung Pak Prabowo. Kan bertolak belakang dengan pilihan Pak Jokowi. Loh. Itu mengganggu tidak hubungan? Sekarang siapa yang nggak dekat dengan Prabowo? Semua orang juga dekat dengan Prabowo. Siapa yang nggak dekat dengan Ganjar? Semua orang dekat dengan Ganjar. Siapa orang yang nggak dekat sama Anies Baswedan? Semua orang juga dekat dengan Anies Baswedan. Salahnya di mana kalau orang dekat sama calon-calon itu? Ya. Salahnya kalau milihnya salah. Itu baru salah. Kalau dia milih calon pemimpin yang salah, itu baru manusia itu salah. Loh, salah gua pilih dia kan. Oke. Jadi itu tidak mengganggu hubungan Pak Jokowi dan Pak Mega? Tidak, itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan di mana-mana. Harus memberikan servis kepada semua calon pemimpin. Tapi yang mana dia pilih kan kita bisa tahu. Betul. Ya kan? Kecuali orang bodoh nggak tahu. Ya kan? Orang bodoh ini kan juga kadang-kadang dengan kebodohannya memilih yang benar gitu. Ya. Oke. Nah, calon wakil presiden Pak Oso, sejauh ini bagaimana komunikasi yang dilakukan antara PDIP dan Hanura juga partai yang lain yang tergabung dalam koalisi mendukung Ganjar Pranowo? Ya kan begini ya. Bu Mega itu leader daripada kelompok kerjasama politik. Jadi itu hebatnya. Bu Mega memutuskan kerjasama politik. Ini konsep dibikin oleh partai PDIP yang bukan koalisi, tapi kerjasama politik. Kerjasama politik itu adalah PDIP, P3, Pelindo, dan Hanura. Di luar itu masih ada partai lain Pak? Ya. Itu saya belum mau sebutin. Ya, itu, tapi ada ya Pak ya? Itu biasanya saya belum mau sebutin. Ya? Nantilah itu kita bicarakan soal itu ya. Jadi kerjasama politik ini tentu akan merundingkan sesuatu keputusan yang akan diambil. Karena kita sudah bekerja sama politik. Kecuali kalau koalisi. Koalisi itu bisa aja diinstruksikan oleh ketuanya. Ketua koalisi. Ini kita begini-begini. Tapi kalau kerja sama politik, bekerja sama-sama tentang keputusan politik. Ya. Itu hebatnya mempunyai peran yang sama ya. Mempunyai peran yang dapat diterima oleh satu pemikiran yang sama. Nah itu kelebihannya daripada kerjasama politik ini. Ya. Jadi PDIP membangun kerjasama politik. Nah, begitu juga relawan-relawan.
kerjasama politik dengan relawan ini kan banyak yang besar, banyak yang cuma nama papan, banyak cuma 10 orang, tapi relawan juga seolah-olah punya 100.000 orang gitu. Ini dikoordinir oleh panitia yang membangun satu komunikasi dan tidak akan mempengaruhi relawan itu harus masuk partai kita, harus masuk partai PDIP. Enggak. Dia relawan. Ya. Tujuannya adalah mendukung calon presiden dan wakil presiden. Memenangkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi, waduh, enak sekali kerjasama politik di sini. Dan tidak ada yang jadi raja di situ. Nggak ada tekanan. Nggak ada. Bebas Kita berekspresi ya? ngomong bebas di situ, enak ya kan? Nggak ada itu Golnya tekanan. cuma satu ya. Golnya Bagaimana cuma satu, cara memenangkan presiden dan wakil presiden yang kita setujui. Tapi wakil presidennya belum ada, siapa? Nah, ini. Apa perlu buka sekarang nih? Oh, buka Pak. Ah, Buka. benar. Benar, buka. Nanti kalau saya salah buka gimana? Politik kan dinamis, Pak. Bukan, tapi kan begini. Kita kan tadi sudah bilang kerjasama politik. Ya. Jadi kerjasama politik belum menentukan calon presiden dan sedang proses. Ya, besok kan kita ada rapat. Mudah-mudahan aja besok putus. Besok diumumkan atau besok Enggak, mungkin besok kita sudah bicarakan soal itu. Ya, karena itu besok prosesnya, setiap Rabu ada rapat. kita rapat ya pimpinan partai kerjasama politik. Oke. Kalau memutuskan calon presiden kan Bu Mega ya, PDIP ya, memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, begitu ya. Tetapi begitu wakil presiden ini kan sudah ada partai koalisi, Pak. Nah, prosesnya apakah melibatkan juga dengan kerjasama politik tadi, dibicarakan usulannya dari masing-masing partai koalisi siapa, kemudian nanti diputuskan dalam rapat sehingga muncul satu nama begitu. Kita mungkin besok baru membahas soal itu. Secara formal. Ya, secara formal mungkin baru besok, karena agendanya sampai sekarang kita belum terima agenda rapat besok, mungkin nanti siang ya. Tapi secara informal komunikasi dengan Bu Mega kan Pak Oso sudah cukup sering ya. Oh iya, tapi kan bukan komunikasi dengan Bu Mega terus kita berdua bicara soal calon wapres. Enggak ada, Bu Mega enggak begitu orangnya. Ya. Bu Mega itu sangat komunikatif ya. Bila mana kita tidak ada itu komando atau memaksakan, itu nggak ada. Makanya orang banyak salah sama dia. Salah. Saya kan kenal dia udah lama. Saya tahu sifat-sifatnya. Dan lagi jangan lupa bahwa dia wanita. Ya. Wanita kan ibu kita. Ya. Wanita kan ibu kita. Kita dilahirkan kan oleh wanita. Iya. Iya kan? Ya. Nah, seorang ibu lah. Jadi penentuan calon wakil presiden baru besok, kemungkinan baru akan dibahas. Ya. Kalau nama-namanya sudah dibahas dong secara informal. Belum. Nama-nama belum. Dengan partai pendukung yang lain? Belum. Secara informal juga belum. Belum. Jadi kalau yang di luar sudah muncul nama si A, si B, itu? Ya itu biasa kan. Di mana-mana juga muncul nama-nama calon, ya kan? Ya, Tapi yang memunculkan orang yang ada di koalisi itu, yang ada di pendukung Pak Ganjar itu, partai yang ada. Ya. Artinya secara informal barangkali dibicarakan juga, misal dengan Hanura, Perindo, atau P3. Belum ada rasanya. Mudah-mudahan ya besok itu, karena saya siang ini baru dapat agenda. Habis salahnya El Sinta mengundang saya jam 10 pagi, kok jam 6 sore. Mungkin udah keluar itu agendanya ya. Tapi ada berapa Pak sebetulnya yang oke, kalau begitu Pak, kira-kira sosok seperti apa yang pas menurut Pak Oso? Ya, ini menurut Pak Oso ya. Ya. Yang bisa mendampingi Pak Ganjar. Saya mohon sekali saran dari El Sinta. Siapa yang kira-kira yang bisa saya calonkan sebagai calon wakil presiden? Bisa nggak dibuka di sini? Nggak bisa Pak. Kalau El Sinta bukan. Bukan, maksud saya kan El Sinta memberikan saran kepada saya. Karena begini, El Sinta ini adalah satu radio yang sangat terkenal
setelah TVRI waktu zaman itu. Wah, ini mau saya buka nih soal El Sinta. Buka dikit ya. Dikit. Itu El Sinta. Aduh, Mak. Polisi yang terbaik di Indonesia itu Pak Hugeng. Itu Pak Hugeng tuh bisa sehari-harian di El Sinta, itu luar biasa nggak? Padahal dia yang disebut polisi jujur dulu. Ya. Polisi yang punya disiplin tinggi. Integritas. Polisi yang tidak gampang diajak kemana-mana di dalam soal membangun sistem keamanan sipil. Terus begitu melekat dengan El Sinta, cintanya dengan El Sinta. Nanti kasih tahu si Didit, itu teman saya anaknya. Putranya. Ya, itu bener loh. Iya. Zaman ada Hawaiian di El Sinta. Dulu kan kita kalau dengar El Sinta itu kan belum ada TV. Belum. Iya. Hanya TVRI ya? Enggak, belum juga. Belum. Oh, sebelum iya. Sebelum ada TV Hawaiian itu belum ada TVRI. Iya. Jadi Pak Oso dulu dengerin El Sinta terus. Udah. Kan umur saya baru berapa? Baru 75 tahun. Baru 75 tahun, ya, luar biasa Pak Oso. Jadi punya sejarah panjang dengan El Sinta rupanya. Selain luar biasa. Kalau kemarin ADMS komposer, dia cerita juga soal Hawaiian, soal klasik malam-malam El Sinta suka, dan itu jadi inspirasi Pak ADMS ketika kemarin. Karena kita tahu nggak, sampai radio pun kita hafal dulu. L4 tuh radio Philip. Waduh, itu radio paling bagus dulu. Kalau kita punya radio itu, pasti dia punya frekuensinya El Sinta. Oh gitu ya. Bukan TVRI waktu itu. Karena TVRI gak ada lagu-lagu kayak El Sinta. Kalau sekarang Pak Oso masih dengerin radio nggak? Aduh. Kalau nggak dengerin, ngapain saya kesini? Iya. Oke, Pak, jadi soal sosok figur yang paling tepat untuk mendampingi Pak Ganjar juga masih akan dibahas besok. Ya, insya Allah. Dan kalau saya tahu besok, saya bocorin mau you. Kalau nama-namanya siapa-siapa belum ya Pak? Kan santai ya, sekarang. Sampai sekarang tuh belum ada dibahas semenjak rapat-rapat tentang Wapres. Apalagi nama-nama Wapres. Belum ada. Kan biasanya pertarungan untuk pemilih ya Pak. Wapres yang nanti akan dipasangkan dengan Pak Ganjar kan diharapkan dia juga bisa berkontribusi untuk menyumbangkan suara. Nah, dalam hal ini misalnya Jawa, basis Jawa, dengan suara Nahdlatul Ulamanya, Nahdliinnya misalnya. Kan itu yang selalu berusaha dikaitkan. Di situ ada Pak Mahfud MD, kemudian ada Bu Khofifah yang disebut-sebut yang potensial mendampingi Pak Ganjar. Nah, kalau menurut Pak Oso bagaimana? Ya sah-sah saja. Karena apa? Memang Nahdlatul Ulama itu adalah satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Yang terbesar di Indonesia. Tapi itu tentunya nanti kita melihat lagi kembali kepada track record. Ini kan banyak Nahdlatul Ulama. Banyak tokohnya. Pak. Banyak tokohnya. Oke. Jadi kemenangan Pak Ganjar itu ditentukan oleh figur yang seperti apa, Pak? Ya, kalau saya figur yang bisa membawa suara, satu. Kedua, figur yang punya track record yang dipercaya oleh rakyat, sehingga rakyat memilih dia. Yang ketiga, yang cocok sama presidennya. Jadi kalau kita pilih presidennya nggak cocok gimana? Kan nggak bisa juga. Jadi 3 faktor ini sangat menentukan. Oke. Nah, terakhir sejumlah survei kan bersaing ketat nih, Pak Ganjar, Pak Prabowo itu bersaing ketat, Pak ya. Tapi banyak juga pendukung Pak Anies nggak percaya survei itu. Justru sebaliknya kan begitu ya. Kira-kira yang paling berat menurut Pak Oso, Ganjar berhadapan dengan siapa, Pak? Nggak ada yang berat tuh. Nggak ada yang berat? Nggak ada. Jadi yakin optimis Ganjar
Oh iya, saya kalau nggak optimis ngapain saya mendukung orang? Iya, iya, iya. Sorry ya. Iya, oke. Tidak apa-apa. Pak Oso, terakhir saya beri kesempatan Pak Oso untuk menyapa kader Hanura di seluruh Indonesia. Silakan Ya. Pak Oso. Apa yang ingin disampaikan? Karena ini adalah sejatinya program partai politik. Jadi panggung partai politik. Kita memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh partai. Jadi kami berikan kesempatan sekarang kepada Pak Oso. Silakan Pak. Terima kasih. Kader Hanura di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Bangkit, jaya, dan menang. Menang, menang, menang. Kader Partai Hanura. Mudah-mudahan Anda semua sedang mendengar El Sinta. El Sinta ini adalah yang pertama forecast secara politik. Saya menyuarakan hati nurani saya kepada kalian semua. Kalian harus tangkap, menjimak ini, dan bekerja keras di seluruh Indonesia untuk memenangkan Partai Hanura. Anda percayalah, ada perubahan yang akan terjadi secara nyata di masa yang akan datang ini. Bila mana kita berada di sekitar itu semua. Bila mana kita tidak ada, siapa yang akan menyampaikan pesan daerah? Siapa? Kita kan sudah lihat sekarang. Semuanya tidak ada. Hanya ada Anda. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura, sudah singgah di podcast Radio El Sinta. Sukses untuk Anda Pak, sehat selalu Pak Osman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih El Sinta. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian tadi panggung partai politik bersama Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang. Nantikan panggung partai politik pada kesempatan yang lain dengan narasumber yang berbeda. Saya Swirio langsung dari lantai 4, Tower 4, Gedung Indomobil di Jalan MT Haryono. Saya Swirio, sampai jumpa. Getar Pemilu 2024.